Nah, untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesengsaraan, kesesatan dan penyimpangan, iblis menanam tanaman 9 di ladang tersebut. 1 tanaman keragu-raguan. Dari mulai ragu-ragu yang paling besar, sedang dan kecil. Yang paling besar muncul di dalam benak di antara kita. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Yang menciptakan bumi? Allah. Yang menciptakan Allah? Muncul syak. Ini ragu-ragu yang paling besar. Kadang-kadang ragu-ragu akan kebenaran Tuhan, sehingga murtad mencari Tuhan lain. Kadang-kadang ragu, dia ngakui Allah itu benar, tapi ragu di dalam kekuatan, sehingga mencari pendamping-damping kekuatan dari Tuhan-Tuhan selain Allah, baik berupa patung, keris, dukun. Sampai hari ini banyak kaum muslimin yang gak percaya kekuatan Allah, gak percaya akan rahmat Allah, gak percaya akan pertolongan Allah. Akhirnya apa? Dukun dilibatkan, keris dilibatkan, jin dilibatkan, setan dilibatkan, ifrit disertakan untuk di dalam persembahan. Syak. Yang kedua, at-tasyrik fil uluhiyah, menduakan di dalam sesembahan. Hadirin sekalian, Allah itu paling tidak suka diduakan, apalagi ditigakan. Diduakan aja nggak boleh, nggak mau, apalagi ditigakan. Makanya Allah berfirman, ana aghna syurakai minasyirk. Akulah zat yang paling tidak butuh persekutuan. Man asyraka bihi ma'i, man amila amalan asyraka bihi ma'i taraktuhu wa syirkau. Barang siapa yang beramal satu amalan yang mengecekutukan aku di dalamnya, aku tinggalkan dia dan syiriknya. Yang ketiga, orang bisa dicerumuskan oleh setan ke dalam kesyirikan, ya, sehingga akhirnya menjadi kufur dan syirik. Ghulu fil makhluk wa du'ahum min dunillah, berlebihan kepada makhluk dan berdoa kepada mereka. Ada yang berdoa kepada malaikat, ada yang berdoa kepada nabi, ada yang berdoa kepada wali, ada yang berdoa kepada mereka-mereka yang jelas-jelas rusak, bercacat di hadapan Allah aja buruk. Yaitu apa? Mereka-mereka yang dikubur di kuburan dari kalangan non-muslim. Bahkan Pak, maaf, di Jawa Tengah itu ada kuburan 2. Yang satu Kiai Samudro, yang keduanya Kiai Bala. Dua-duanya beragama Hindu. Didatangin ribuan dari seluruh lintas agama termasuk kaum muslimin untuk minta berkah, untuk ngalap berkah, untuk minta hajat kebutuhan supaya dipenuhi. Bahkan yang lebih konyol lagi, mereka meyakinin siapa yang ingin cepat hajatnya dikabulkan, zina di atas kuburan. Makanya ada istilah ritual zina. Udah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, kesyirikan zaman sekarang ini lebih parah daripada kesyirikan zaman dahulu. Kalau orang-orang zaman dulu syirik itu ketika dalam keadaan lapang, nikmat, enak. Ketika dalam keadaan sempit, susah, dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Makanya Allah berfirman, فَإِذَا رَقِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika mereka naik kapal di empas badai, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri, ketika diselamatkan ke daratan, kembali syirik lagi. Sekarang susah seneng nyirik, susah ya syirik, seneng ya syirik. Dalam keadaan miskin, usaha bangkrut, nyekar juga ke kuburan untuk minta berkah dan ngambil tanah kuburan. Kadang-kadang dicampur kopi brik.
Setelah sukses dari nyekar tersebut yang Masya Allah mungkin setan menggelincirkan yang kedua ketiganya, dibikin sukses, kembali lagi nyekar ke kuburan, malah nazar, bayar nadarnya dengan nyembelih 6 kerbau. Yang kedua, orang-orang zaman dulu Pak, syirik itu dengan makhluk-makhluk yang mulia, malaikat, Nabi Isa. Sekarang disekutukan dengan makhluk-makhluk yang jelas-jelas rusak. Kemudian yang keempat, ladang kufur syirik ini makin menjadi subur karena ditanam oleh iblis at-ta'alluq bil asar, ketergantungan atau keterikatan dengan benda-benda keramat. Ya, benda-benda keramat dengan alasan pertama, hobi terhadap benda-benda antik, ya, mobil antik, terus apa lagi, keris antik, kalung antik, cincin antik, istri antik ada nggak? Ya. Jadi itu, bahkan ada yang sampai membeli patung aja Pak 1,5 miliar. Kan dia diyakini antik. Coba bagaimana orang-orang yang jahil di kalangan orang-orang non-muslim, orang kafir, sampai tekeknya Lenin, tekeknya Hitler, itu bekas rokok, ditransaksikan ratusan juta. Belum lagi katok dalamnya Madonna. Belum lagi sekarang, Masya Allah. Dan ini lama-lama akan diagungkan, dikultuskan, apa nggak disembah? Awalnya penyembahan kepada orang-orang soleh pada zaman Nabi Nuh apa? Awalnya apa? Ta'alluq, ketergantungan kepada benda-benda keramat, orang-orang keramat. Yang kelima, setan di dalam menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan, kekufuran. Ladang ini menjadi subur karena ditanam ada cinta terhadap gambar-gambar bernyawa, apalagi yang digambar itu adalah makhluk yang disembah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah tukang lukis. Syekh Al-Qar'awi mengatakan, melukis makhluk bernyawa yang disembah. Lukis Isa, Yesus, ngelukis Zoroaster, ngelukis apa lagi? Ya. Selanjutnya nomor 6, setan di dalam menyuburkan ladang syirik kufur itu ditanamin tanaman menghalalkan dan mengharamkan. Menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan sebaliknya. Yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Ya, contoh daging halal. Buat sebagian orang yang mengkultuskan kebo Kiai Slamet nggak mau makan daging, ya nggak mau, dagingnya kualat. Tapi anehnya kotorannya dimakan. Kan kebalik-balik, kotorannya malah yang haram dihalalkan. Betapa banyak orang yang sekarang ini mengharamkan daging, katanya makhluk bernyawa nggak boleh untuk mendapatkan ilmu tertentu. Apalagi dalam rangka untuk menghidupkan 5 kekuatan yang ada dalam tubuh manusia. Adi-ari-ari, kakang kawas, sukmo sejati, guru sejati, ruh sejati. Dengan cara puasa sekian hari, kemudian tidak boleh makan makanan makhluk yang bernyawa. Memang orang Jawa itu lucu. Ari-ari aja sampai diagungkan sebagai benda keramat. Coba bayangkan. Prosesi untuk ngubur ari-ari aja Pak, pakai selamatan. Ngundang seluruh kelurahan. Dan itu nanti dibarengi dengan penguburan macam-macam benda. Dikubur pulpen sama buku biar cerdas. Peda sama sisir biar cantik ganteng, sekalian naik ke ATM Ken Sugih itu kirimin kasih ATM atau sekalian program komputer
biar pinter IT. Ini semuanya akal-akalan setan untuk menyesatkan sehingga menjerumuskan ke dalam kekufuran, kesyirikan. Nah, yang paling bahaya nomor 7 tanaman untuk menyuburkan ladang syirik kufur, menanam tanaman apa? Menyimpangkan agama. Antum lihat, sisa enggak kebenaran Yahudi? Hilang. Siapa perannya? Iblis dan bala tentaranya. Sisa enggak kebenaran yang ada di Nasara? Bagaimana sekarang ini penyimpangan yang ada di dalam Hindu Buddha? Bahkan ada yang sekalian, Brahmana itu aslinya bukan sosok. Aslinya itu doa. Yang mantra diyakini sangat sakti, kemudian menjelma sebagai makhluk, akhirnya disembah. Nah itu kan sama kita juga. Kemudian sihir dan perdukunan. Ini diantara untuk menyuburkan ladang kesyirikan, kekufuran. Maka di sini ditanam tanaman sihir, perdukunan. Apalagi di Indonesia itu Masya Allah perdukunan. Dengan berbagai macam istilah sama. Dukun menurut istilah orang kampungnya. Paranormal menurut istilah medianya. Orang pinter menurut istilah orang gobloknya. Iya, coba bayangin Mbak, Indonesia ini apa nggak rusak? Orang paling pinter itu nggak sekolah. Coba kalau seandainya ini ada lomba orang pinter seluruh dunia, dari Amerika pinter bikin pesawat ulang-alik, dari Jerman pinter bikin kapal selam, dari Jepang pinter bikin robot cerdas, dari Indonesia pinter nyantet. Nah itu. Akhirnya nggak pernah ini. Dan Kiai Khos menurut istilah pesantrennya. Dan ini menjadi manusia paling bergengsi. Coba bayangkan pemilihan kepala desa Pak. Satu kepala desa dukunnya sampai 25. Apalagi bupati. Jangan-jangan 75. Aduh, presiden sekandang becat. Aduh Masya Allah. Ketergantungan pada jasa dukun dan juga jasa klinik. Dan hadirin sekalian, kaya-kaya orang Indonesia itu kalau sudah sama dukun klinik, hilang rasa akal sehatnya, rasa nuraninya. Makanya sering saya katakan orang kebanyakan itu kalau pergi ke dukun, utaknya dititipin sama tetangga. Pak, nitip utak, lo kamu kemana? Ke dukun Pak, biar lancar. Itu, Masya Allah. Jadi apa saja dikonsultasikan ke dukun. Mau nanam tanaman ke dukun, panen pun ke dukun, mau nikah ke dukun, hari H-walimah ke dukun. Bahkan seluruh hitung-hitungan jodoh dihitung sama dukun. Dan kadang-kadang Pak disuruh oleh ulama melakukan suatu kebaikan yang itu hasilnya kebahagiaan dunia akhirat surga. Kadang-kadang gak diamalkan. Tapi Masya Allah sama dukun khusyuk dan taat. Disuruh cari kambing kendit sampai keliling kampung ke kampung, dijalankan. Disuruh cari ayam cemani, dijalankan. Bahkan ada yang ceritanya hilang saudaranya. Datanglah ke dukun supaya adiknya kembali lagi. Disuruh sama dukun beli sepeda bekok. Sepeda itu loh yang gede. Antum tahu nggak sepeda kebo? Yang ontel itu loh. Ya. Itu disuruh muter rodanya belakang ke belakang sebanyak 17 kali nggak napas sambil batin adiknya supaya balik. Lu kan susah Pak, tapi dijalankan. Suruh ulama tahajud lewat, suruh sedekah lewat, suruh ngaji lewat, suruh cari ayam cemani lancar, dengan gitu. Aduh ya Allah.